Cerita ini diawali dengan para iblis yang bersiap mengeroyok Yanran dan Suyun. Namun untung saja di saat mereka berdua terpojok, tiba-tiba para tetua dari sekte Tian Yuan datang menolong mereka. Lalu salah satu tetua memberitahu jika Xingyun sudah memerintahkannya untuk datang ke sana dengan membawa murid-murid dari sekte Tian Yuan. Di sini Yanran sangat mengkhawatirkan keselamatan Xingyun karena musuh yang ia lawan sangatlah kuat. Lalu salah satu tetua mengatakan jika kultivasi Xingyun saat mereka bertemu masih berada di tingkat kelima surgawi. Yanran memberitahu jika semenjak sebulan lalu kultivasi Xingyun berada di tingkat kelima ranah Grandmaster. Namun setelah keluar dari makam Kono Tongtian, Yanran tidak mengetahui secara jelas basis kultivasi Xingyun sekarang. Setelah melihat pertarungan sengit antara Xingyun melawan Bondon Iblis tersebut, Suyun merasa kagum karena basis kultivasi Xingyun meningkat dengan begitu cepat. Sementara tetua yang lain mengatakan dengan kemampuan Xingyun dalam pertarungan tersebut, dia merasa jika Xingyun sudah berada di ranah semi peri. Di mana Xingyun mereka yang dulu kecil sudah tumbuh besar dan kuat. Selain itu, Xingyun terlihat mirip dengan tetua agung sekte Tian Yuan sebelumnya. Di sini Xingyun mendapat kekuatan dari sang guru. Dan Xingyun pun berhasil menghancurkan iblis bongsor yang membuat si Bondon Iblis terpental. Bondon Iblis ini terkejut karena Xingyun dapat menahan serangannya, padahal dia sudah menggunakan teknik milik Raja Iblis. Yuyin dan Yingsa mencoba menyerang si Bondon tersebut, namun serangan mereka berdua masih mampu ditahan. Lalu Bondon Iblis ini kembali memanggil iblis bongsor yang bersiap menyerang Xingyun. Di sini Xingyun membangunkan naga Yanglong yang ada di dalam perut iblis bongsor tersebut. Naga Yanglong yang ada di dalam perut iblis ini berubah menjadi besar. Terlihat iblis ini merasa kesakitan seperti ibu-ibu yang mau melahirkan. Tiba-tiba naga Yanglong keluar dari punggung iblis tersebut. Apakah iblis ini akan menjadi iblis sondal bolong? Ah, bodoh amat. Sementara si Bondon Iblis terlihat tidak percaya karena iblis bongsor yang ia panggil melahirkan seekor naga. Ia merasa bersyukur karena bukan dia yang melahirkan naga tersebut. Naga Yanglong mencoba menyerang si Bondon ini, namun dengan mudah dia menghindar. Lalu Xingyun melemparkan kampak maut 212 miliknya. Dan serangan itu berhasil mengenai wanita iblis tersebut dan membuatnya terluka. Lalu naga Yanglong bersiap ingin menyundul bola basket milik si Bondon. Namun naga Yanglong tidak beruntung. Si Bondon Iblis ini berhasil melarikan diri. Terlihat naga Yanglong sangat kecewa karena sudah 1 bulan selama puasa dia tidak bermain bola basket. Lalu Yingsa dan Yuyin berencana mengejar iblis tersebut, namun mereka berdua ditahan oleh Xingyun. Di sini Yuyin sangat kagum karena basis kultivasi Xingyun sangat begitu kuat. Yanran yang khawatir menanyakan keadaan Babang Xingyun, namun Xingyun merasa dia baik-baik saja dan meminta mereka agar tidak terlalu khawatir. Lalu Yuyin menambahkan jika Xingyun tidak akan mudah untuk dibunuh. Lagi-lagi 2 selir Babang Xingyun yang tidak pernah akur ini beradu cincau. Di sini Xingyun menanyakan keadaan Lin Wei.
Lalu Lin Wei memberitahu jika dia baik-baik saja dan dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Xiao Yu, si gadis belia pujaan hatinya. Di sini Xing Yun meminta maaf kepada Xiao Yu karena membuatnya ikut terlibat dalam pertarungan melawan para iblis. Sementara para iblis tersebut datang adalah untuk menyerangnya. Lalu Xiao Yu memberitahu jika hal tersebut bukanlah suatu masalah karena membunuh iblis adalah tugasnya. Mendengar hal tersebut, Lin Wei merasa kagum dan semakin sayang kepada Xiao Yu. Namun Xiao Yu malah menjewernya dan mengembalikan pedang yang ia pinjam. Di sini Lin Wei kembali mencari perhatian Xiao Yu, di mana dia akan memberikan pedang tersebut jika Xiao Yu ini menyukainya. Namun Xiao Yu kembali menolak pemberian Lin Wei. Xiao Yu merasa mereka berdua tidak mungkin bisa bersama. Dia meminta Lin Wei untuk menghilangkan perasaan cinta kepadanya. Di sini Lin Wei meminta kesempatan kepada Xiao Yu, tetapi Xiao Yu ini termasuk wanita zaman TikTok, di mana dia berusaha melihat perjuangan laki-laki yang menyukainya. Lalu sebagai seorang guru dari Lin Wei, Xing Yun pun turun tangan untuk membantu muridnya. Xing Yun mengatakan setelah yang terjadi pada pertarungan sebelumnya, Xing Yun merasa jika mereka berdua ini bisa menjadi teman. Karena di dunia ini penuh dengan misteri, di mana cinta tak harus memiliki, terkadang memiliki namun tak mencintai, tetapi sebuah pertemanan akan makin tumbuh di masa depan. Karena seperti lagu Jigas, sahabat dapat menjadi cinta, namun terkadang sahabat juga bagaikan kepompong. Lalu Lin Wei menanyakan apakah Xiao Yu ini menerimanya untuk berteman. Xiao Yu pun setuju jika mereka berteman. Dan dia meminta Lin Wei agar tidak berpikir negatif di masa depan. 但是以后不许你胡思乱想。 Di saat Lin Wei hanya dianggap teman, cerita pun berakhir. Sekian Wonderland Season 5 episode 91. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.